Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Bab 4. Menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. 3. Membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Berapa umur kalian? Coba hitung berdasar tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak? Atau sudah dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, ditandai dengan antara lain keluar mani, mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi, dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. 1. Mimpi basah. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik, dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Namanya sperma. 2. Haid bagi anak perempuan. Kodrat anak perempuan akan mengalami datangnya haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. 3. Berumur 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriyah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Tata cara mandi adalah sebagai berikut. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. 2. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Membersihkan tangan kiri. 4. Berwudu sempurna. 5. Menyela-nyela rambut kepala dengan air. 6. Menuangkan air pada anggota badan.
7. Membasuh kaki. Niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Larangan bagi orang yang berhadas besar. 1. Solat, sujud tilawah, dan sujud syukur. 2. Membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. 3. Tawaf. 4. Berdiam di masjid. B. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. 1. Bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat-cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. 2. Perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. C. Kewajiban setelah usia balig. Tanda-tanda balig telah kita pelajari bersama. Selanjutnya, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balig. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balig, berarti kalian telah disebut mukalaf. Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. 1. Sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak sejak berusia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan ruhani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah, optimis dalam kehidupan, dan pasrah atas kehendak Allah. 2. Menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedang perempuan,
adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Anak-anak, perlu kalian perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khusus tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku dan bangsa lain. 3. Mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa, perbanyak berdoa agar Allah memberi ilmu yang luas dan bermanfaat.